Itu gue di dalam toko, ini pintu toko, gue di dalam toko, dia di luar toko, kita tarik-tarikan. Nggak mau mami, nggak apa-apa, beli aja. Nggak mau mami, nggak apa-apa beli. Sampai mbaknya pada bingung, ini kenapa anaknya jadi nggak mau manjain Mas? Dari situ suami meninggal, singkat cerita butuh uang, ya kan, sempat gak ada cincin, udah bayar gitu kan, terus utang juga masih banyak, masih ada 100 juta lah hari itu. Terus dengan sangat berat hati, kita makan di mobil ya Cel. Momen dimana yang anak lo itu di mall ya apa? Iya, di dalam mobil, saking lo nggak bisa beliin makan gitu ya, seperti anak-anak yang lain gitu ya, lo udah siapin Indomie gitu. Yang seperti saya. Tapi banyak sekali juga yang tidak memilih untuk berjuang untuk anak. Nah, jadi buat saya, kalau saya sarankan, kenapa sih kita nggak berjuang buat anak kita? Kenapa sih kita mesti mengandalkan orang lain? Kalau kita berdua nangis, karena kita nggak pernah makan di mobil, dan posisinya di mall, bukan di Ancol loh. Terus dalam hati gue pikir, aduh gila, ini sih, kalau gue yang nangis sendiri sih nggak apa-apa ya. Ini anak ya. Anak gue nangis juga gitu. Ya udah, gue pikir udah nangis sudah aja biarin gitu kan. Kotaknya buka, siapin gitu kan. Dia mau yang mana, mau telurnya apa, mau apa gitu kan, makan. Itu dia usap loh. Sama dia? Iya. Makin nangis dong lo. Oke, sangat menyentuh banget guys ya. Nah, sorry nih, gue mau tanya lagi. Kalau tadi kan dari sisi lo, yang dimana merasa, aduh kok begitu banget sih kok begini banget sih kehidupan gue. Aduh gini, pokoknya intinya lo benar-benar merasakan, apa ya, bisa dibilang sampai lo keluar air mata gitu ya, kesedihan yang luar biasa. Nah, dalam sisi anak waktu itu, pernah nggak lo alamin? Mungkin ya, yang dimana mungkin anak tuh ada momen yang harusnya kan ini nggak apa-apa ya, namanya kita perempuan dan kita sama-sama seorang ibu. Harusnya kan ini tuh tugasnya suami. Kenapa sih harus gue ke anak gue? Kenapa sih Tuhan gitu? Pernah nggak sih lo sampai yang merasakan entah hal ekonomi, entah hal di sekolah, entah hal apa gitu yang memang anak lo tuh harusnya ngedapetin itu semua dari seorang bapak gitu, sampai akhirnya lu apa sih ya, lu sedih gitu, lu bener-bener kenapa sih harus begini hidup gue sama anak gue gitu, pernah nggak sih? Oh iya, itu pasti ada dong Zar. Awal-awal kita semua pasti nggak terima sama keadaan. Sesuatu yang tadinya nyaman diganti dengan ketidaknyamanan, itu berasa banget gitu kan. Nah, jadi contohnya misalkan apa yang pernah lo? Ya, kalau buat diri sendiri gue masih bisa handle. Tapi kalau untuk urusan anak, ya itu kan mau nggak mau gue harus berusaha gitu kan. Tapi berusaha maksimal juga nggak bisa. Maksudnya berusaha ada-adain walaupun nggak ada juga nggak bisa gitu. Jadi contoh misalkan, ini anak kan lumayan dimanja sama bapaknya. Jadi mau apa aja dikasih gitu kan. Iya. Tinggal nyebut nanti pokoknya ada barangnya. Ya pas lagi pergi bareng pokoknya bisa dibeliin gitu kan. Nah, jadi kalau nangis juga sama bapaknya, kalau sakit juga sama bapaknya gitu kan. Ya, iya, jadi ke guanya tuh sebenarnya agak jauh tadinya gitu kan. Tapi karena jadi transisi nggak ada orangnya ke gue, ya dia mau nggak mau harus ke gue dong. Ya gue bilang sama dia, gue bilang sama dia, ya Icel nggak ada daddy lagi sekarang, adanya mami aja. Jadi Icel ada apa-apa mesti sama mami. Kan kita cuma berdua sekarang. Ya gue harus tanamin itu terus ngomong ke dia. Ada apa-apa cerita ke mami. Nggak usah nangis. Kalau nangis kesel nggak apa-apa. Tapi habis itu ada apa-apa cerita. Nah itu lumayan tuh kalau yang nangis-nangis kayak gitu. Ada lah setahun kelas 3 sampai kelas 4 kayaknya. Nangis gitu kan sampai kesesegukan gitu. Udah tenang. Jadi gue ajarin dia udah tenang baru udah tenang baru ngomong. Ya udah dia ngomong cuma hal simple. Iya tadi mau ini gitu. Dia ngomongnya cuma hal simple gitu. Tapi ya mungkin di dalam hatinya ada sesuatu yang dia nggak ungkapin. Ya gue tahu gue harus peluk dia, harus doain dia, harus sayangin dia gitu kan. Nah,
satu masa akhirnya masa itu lewat. Nah, tapi kalau balik lagi ke masa keuangan, ya kan, itu gue sampai jual cincin, Zar. Oh, ya? Jual, bukan Cincin jual ya. nikah lo? Iya, bukan jual ya, gadai. Untuk biaya sehari-hari? Untuk bayar utang. Ya, jadi saat itu tuh gue juga punya kerjaan. Sebenarnya gue punya kerjaan berapa ya hari itu ya? Kayaknya punya kerjaan waktu itu, waktu masih ada suami tuh kerjaan gue masih ada ngajar, ngelesin, jualan, ya kan? Banyak ngajar, banget ngelesin, ya? jualan. Jualan online. Zaman itu BBM ya, 2013, 2014 BBM, ya kan? Ngajar, ngelesin, jualan. Tapi jualan kan ya seadanya aja, semampu gue gitu kan. Tapi ternyata waktu si suami nggak ada, gue tambahin nih, ada temen gue yang jualan minuman. Dia suruh gue cobain, Mer lu cobain enak gak? Enak banget, gue bilang gitu. Terus gue langsung tanya dia, lu mau nggak gue jualin? Ya udah lu kasih gue untung nggak apa-apa deh. Dia kasih gue cuma untung satu botol 1.000 atau 2.000, gue lupa deh. Iya 1.000 atau 2.000 perak hari itu. Gue langsung mikir, kalau 1.000, 2.000 perak gue nggak bisa jual satuan dong. Kalau misalkan 10 itu baru dapat 20.000. Kalau 5 ya gue dapat ceban gitu kan, 10.000. Ya udah gue cuma mikir gitu aja, yang penting jadi duit. Yang penting gue jadi duit. Iya, oke. Jadi gue mulai jualin minuman itu, jualin nggak cuman ke teman-teman di sekolah, gue juga cari toko-toko di ecer-eceran ya, yang punya kulkas ya terutama, karena kan titip jual. Nah, tapi lama-lama temen gue nggak mau jual lagi, akhirnya gue jual sendiri. Gue produksi sendiri. Nah, gue bikin sendiri minuman itu, gue sampai bikin stiker, gue bikin iklan gitu kan. Pokoknya niat lah, niat semuanya. Itu udah lumayan laris gitu, langganan udah lumayan banyak. Itu penghasilan tuh ya sebulan seminggu 2 juta ada lah ya kayaknya. Gede, lumayan ya, dong ya. Lumayan seminggu. Ya kan seminggu 2 juta gitu, apa sejuta lebih gitu, pokoknya maksimal 2 juta lah. Pokoknya ada berapa toko ya, ada 10 atau 20 toko. Jadi gue pakai mobil, gue langsung muter-muter. Jalan sendiri? Iya, sendiri. Antar ambil. Rata-rata habis gitu. Jadi itu jualan minuman, online BBM, ngelesin, ngajar. Itu kebagi waktunya, Mer, untuk anak lu juga? Waduh, luar biasa. Pokoknya pagi nih gue bangun jam 5:30 sama anak gua sekolah, mandi, kita berangkat bareng, dropin dia di sekolah, terus gue berangkat ke sekolah, ya kan. Nah habis itu jam 4 kan gue pulang kerja. Dia udah dijemput sama mbak lah ya, atau sama nyokap biasanya. Sama nyokap sih banyak banget yang banyak banget bantu gue. Terus gue ngelesin sampai 7:30. Nah masih ada waktu, itu gue nganterin minuman gitu, nganterin minuman, muter-muter, terus habis itu pulang, anak gue udah sampai rumah udah jam 8:30 tuh biasanya, atau jam 9, udah mandi, udah makan, nungguin maminya ngapain, bikin PR. Icel udah mandi, udah makan, oke. Mami mandi, Icel susun buku sendiri. Jadi kelas 1 SD pakai kelas 2 SD, kayak kelas 3 lah kalau nggak salah hari itu. Kelas 2, kelas 3 SD, susun buku sendiri. Gimana? Jadi dia sambil susun buku, gue di kamar mandi gitu. Yang ini apa ya Mi? Ini apa ya Mi? Ya gue teriakin aja dari kamar mandi. Pokoknya ngajarinnya barbar lah, ngajarinnya kayak begitu. Pokoknya ya sesempatnya lo ada waktu ya lo bener-bener pegang juga anak lo gitu ya. Tapi habis gue mandi udah selesai, ya kan? Gue makan dulu dong sampai rumah, gue makan cepet 10 menit cepet. Habis selesai makan langsung mandi, langsung kita duduk. Itu 9:30 mata dia tuh udah ngantuk gitu loh. Jadi mau nggak mau gue harus ngajarin dia cepet. Iya. Besok ulangan ini, ya udah kita pelajarin ini dulu. Ya udah Ica baca ini, ya ini, ya udah. Untung anaknya cepet gitu, hafalan cepet, matematika cepet, semua cepet. Oke udah tidur ya, udah jam 10 dia udah tidur. Nah ntar jam 11, setelah jam 12 atau jam berapa gitu ya. Pokoknya sebangunnya gue buka BBM. Siapa yang ngeping, order apa, nanya ini, nanya itu, balesin, catet. Siapa beli apa, catet. Tapi catet gitu ya. Kadang-kadang gue juga mikir, aduh ini gue bener nggak sih nulisnya nih angkanya nih sebenarnya. Ini kan manual gitu kan. Dan gue yakin gue pasti ada yang salah hitung. Bukan ada. Karena manusia biasa banyak, banyak salah hitung pasti. Harusnya untung, mungkin jadinya nggak untung. Tapi udahlah gue kerjain aja. Yang penting dia bayar, masuk, terus gue transfer ke orang segitu, udah gitu. Jadi dropshipper gue nggak pernah stok barang. Nah itu yang gue lakuin tiap hari. Sabtu itu waktunya tidur. Pokoknya Sabtu nggak bisa diganggu gugat. Minggu waktunya bareng sama anak jalan. Pokoknya Sabtu tidur. Nah terus bentar ya, gue inget ya.
Sabtu tidur, siang itu gue bisa jalan lagi cari barang. Jadi kan gue jual segala macem, ya palu gada lah ya, pokoknya sebutin lah, kaos, sendal, apalah pokoknya yang mereka butuhkan, yang menurut gue lagi bisa orang butuh, ya gue cari tuh, gue cari barangnya. Luar biasa ya guys. Jadi emang bisa dibilang Dagangnya Miss banyak. Mary ini bukan soal multi talenta ya, tapi memang untuk mengatur waktunya luar biasa banget loh. Untuk seorang pembisnis, waktu adalah uang gitu ya. Dan bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak pun sudah diatur, sudah diarahkan untuk mengatur waktu semaksimal mungkin dalam hidup ya. Oke. Nah, kemarin sempat gue dengar gini Mer, lu kan sempat sering di kantor kita ini kan sering sharing ya tentang kehidupan lo gitu ya. Nah, gue sampai netesin air mata juga sih gitu ya. Pas lu cerita momen dimana yang anak lo itu di mall ya di dalam mobil, saking lo nggak bisa beliin makan gitu ya seperti anak-anak yang lain gitu ya, lo udah siapin Indomie gitu. Boleh dong lo cerita, itu bener-bener menyentuh banget soalnya buat gue. Ya itu salah satu yang membuat gue itu akhirnya kapok lah kayak gitu, ada di posisi itu. Itu ya kalau ditanya lagi keluar air mata lagi nih, cerita lagi nih jadinya. Nggak apa-apa. Nah jadi kita kan ke gereja ya, kita selalu ke gereja di mall gerejanya. Nah karena dia kan anak tunggal, jadi dia mesti ke sekolah minggu istilahnya, jadi ketemu teman-teman seumurannya, main-main, lari-lari, gambar lah, apalah pokoknya ada aktivitas di situ, seru kan jadinya. Jadi mau bagaimanapun gue tetap hari Minggu harus bawa dia datang, ya kan. Nah tapi pertanyaannya kalau gue lagi nggak ada duit, gue kan bingung dong. Karena mall ya. Mall itu parkir bayar kan. Ya kan, kecuali kita naik kendaraan umum ya di rumah siapin, misalkan naik bajai atau naik Grab gitu kan. Kita siapin duit bayar udah selesai udah. Tapi kan per jam, ya kan. Hari itu kalau nggak salah 5.000 ya per jam. Atau sekarang berapa ya? Udah nggak tahu lagi. Dulu pokoknya inget banget goceng aja bakal 5.000. Nah, duit kalau nggak salah 200.000. Duit lo? Iya, 200.000 belum gajian. Orang banyak yang beli barang belum bayar, jadi cuman segini nih duit nih, dan ini harus cukup sampai Senin, ya kan? Hari Sabtu malam gue nggak kemana-mana, terus Minggu ke gereja, tapi mikir kan, biasanya kan kita makan, kesian nih anak nih kalau nggak makan nggak main, tapi gimana caranya ya? Ya udahlah, biar irit, bawa Indomie aja, itu ide pokoknya ada aja nongol, bawa Indomie. Ya udah bangun lebih pagi dari biasanya, masak Indomie pakai telur, Indominya 2, terus siapin 1 kotak lagi nasi, taruh di mobil. Kan gue pinjam mobil bokap, ya kan. Ya kalau bensinnya habis ya isi sendiri, ya kan. Tapi kalau bensin udah mulai tiris, gue taruh mobilnya, gue nggak pakai, gitu, gue belaga gitu. Ya pokoknya pinter-pinter lah. Ya jadi habis itu pergi dong. Udah wangi nih di mobil nih. Mi, bawa apa? Indomie. Mami bawa Indomie? Iya. Udah nyetir aja sampai di parkiran, turun, ya kan, masing-masing masuk ke ruangan masing-masing kan, dia ke anak-anak, gue ke dewasa, ya kan, pulang jemput, ya kan. Nah jadi mallnya itu tuh gerejanya di atas, kita mallnya di bawah, ya. Biasanya turun eskalator, ini gue tarik tangan dia, kita ke mobil, terus diliatin, ngapain nih? Udah ikut aja, dalam hati gue ini. Udahlah ngomongin ntar aja lah gitu kan. Masuk mobil, nyalain mesin, nyalain AC, nyalain musik, ambil kotak nasi sama mie, gue duduk di belakang setir, dia duduk sebelahnya. Terus dengan sangat berat hati, kita makan di mobil ya Cel. Mami udah bawa mie. Mami nggak bisa beli, kalau kita makan di bawah Mami nggak bisa bayar, duitnya nggak cukup. Udah dia diem aja, tapi gue kan nangis, ya kan di sini loh, ibu, ya nangis kan. Itu ya udah, gue pikir udah nangis sudah aja biarin gitu kan. Kotaknya buka, siapin gitu kan. Mau yang mana, mau telurnya apa, mau apa gitu kan, makan. Itu dia usap loh. Sama dia? Iya. Makin nangis dong lo. Ya, gue juga jadi nangis guys. Terus. Ya gue nangis, dia nangis gitu. Kita berdua nangis, karena kita nggak pernah makan di mobil. Dan posisinya di mall, bukan di Ancol loh. Paham. Ya kan? Kalau di Ancol mungkin beda ya. Lu makan di mobil cuek gitu kan.
asik gitu, lagi santai. Tapi ini kan kita di mall. Ya. Di Dia mana? ada komentar nggak sih? Enggak, dia nggak ngomong. Tapi di mana di bawah itu banyak tempat makanan. Yes. Dan gue nggak bisa makan di situ karena gue nggak ada duitnya. Kita makan aja, makan sambil nangis, dia nangis, gue nangis. Itu udah makan berdua. Ya udah, dia nangis, gue nangis. Ya sambil makan sambil nangis. Tapi kita kan udah makan kan udah nggak nangis kan, udah makan udah nggak nangis, udah. Terus dalam hati gue pikir, aduh gila. Ini sih, kalau gue yang nangis sendiri sih nggak apa-apa ya. Ini anak ya. Anak gue nangis juga gitu. Terus kata-kata yang paling nggak boleh diomongin sama orang tua anak itu ya adalah mama nggak punya duit, papa nggak punya duit. Itu kita sebenarnya nggak boleh ngomong ke dia, jangan sampai dia mikir gitu kan. Tapi gue harus dong ngomong. Hari itu gue nggak ada pilihan. Dia nggak ngerti kalau gue bilang gue nggak ada duit. Ya udah gue ngomong kayak gitu. Singkat cerita, selesai makan, kita balik ke mall lagi dong. Jalan-jalan doang, muter-muter, nggak beli. Tapi dia nggak ada komentar apapun ya? Nggak. Cuma dari dengan dia mengusap air mata lo, itu dia udah tahu. Udah bukan hal cuman dari mulut aja ya, benar-benar dari hati seorang anak tuh mengerti sekali keadaan orang tuanya ya. Iya. Oke, dari situ lalu mungkin bisa dibilang memacu kali ya. Iya, memacu, betul. Memotivasi bahwasanya lu nggak akan mau terulang lagi dong hal itu. Oh iya, betul. Itu efeknya itu, gue bilang gak ada duit itu ya, sebenarnya kurang bagus ke anak. Karena jadi efeknya agak lucu sih. Pada saat gue udah punya duit, gue bawa dia ke toko, gue bilang, Ichel mau beli apa, beli aja. Mau beli apa aja, beli. Itu gue di dalam toko, ini pintu toko, gue di dalam toko, dia di luar toko, kita tarik-tarikan. Nggak mau mami, nggak apa-apa, beli aja. Nggak mau mami, nggak apa-apa beli. Sampai mbaknya pada bingung, ini kenapa anaknya jadi nggak mau mami maksa? Karena memang si anak ini Rachel ya namanya, nggak mau sampai maminya ini mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu hal yang nggak terlalu penting ya. Kalau yang gue lihat di sini, karena memang buat dia adalah uang itu untuk mama itu sangat berharga untuk dia di saat dewasa mungkin ya. Jadi dia nggak mau minta yang sembarangan minta Dia nggak pernah minta. Oke. Dia nggak pernah minta. Jadi saking dia nggak pernah minta, gue bilang, Ichel nggak boleh gitu, harus minta. Gue bilang gitu. Oh, sempet lu pernah ngomongin itu. yang tadinya dalam kondisi yang lo gak mau juga lo bilang mama gak punya uang gitu ya. Sampai akhirnya dimana yang mungkin uang lo udah banyak kali ya, Rizal harus minta gitu ya. Mami bisa beliin, Ichel minta aja, nggak mau gitu, nggak mau, bener-bener nggak mau. Jadi nggak pernah dibeliin apa-apa, walaupun dibeliin akhirnya, tapi ya udah gitu. Dan nggak mau maksa minta, nggak pernah minta. Sampai satu titik keadaan itu udah berubah. Alhamdulillah. Ya kan. Nah di situ tuh dia baru ngomong, mami sekarang udah punya duit ya. Jadi kita bisa jalan-jalan dong, Mi, bisa beli barang, bisa beli apa aja. Iya Cel, bisa Cel. Udah tuh dia baru sadar gitu di situ kalau keadaan kita tuh udah berubah. Oke, gitu. Ya luar biasa. Kalau bicara berubah keadaan, berarti lo kan nggak semerta-merta dengan pekerjaan yang lama yang lo jalanin selama ini ya. Pasti apakah ada memang pekerjaan yang baru yang sampai akhirnya lo merasa merubah kehidupan lo sekarang? Oh iya betul, karena memang awalnya itu gue yakin ini semua adalah jalan Tuhan dan Tuhan udah siapin gue di sini gitu ya. Jadi pada saat suami masih ada itu ada salah satu temennya agen asuransi di Prudential, dia datang dari Medan ke Jakarta, terus ya sama kita diajak makan di lobi lah ya, ditemenin kemana-mana. Terus gue tanya, dia bilang dia di Prudential. Langsung gue bilang beliin asuransi buat anak sama suami. Kamu juga beli gitu. Tapi hari itu gue juga nggak punya. Jadi belinya cuma buat anak. Nah si suami bilang gue nggak usah lah, gue bisa jaga diri sendiri. Kata suami. Ya padahal si temennya ini udah menganjurkan sangat sekali dia beli gitu kan. Tapi dia tetap nggak mau karena dia bilang udah nggak ada duitnya kalau kita beli dua, beli satu aja gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya. Premi juga nggak gede kok, cuma 500.000 buat anak. Kalau buat suami juga paling juga nggak sampai 1 juta kok hari itu. Tapi
hari itu tuh kita bener-bener boros, jujur boros gitu. Jadi kita tuh pengen punya segala barang, tapi duitnya nggak ada. Jadi otomatis pakai kartu kredit untuk cicilan, ya kan? Nah, dengan pertimbangan itu, dengan pertimbangan itu, jadi dia bilang nggak usah. Ya gue juga nggak ada kemampuan hari itu untuk membelikan dia gitu kan, karena gue juga nggak mau kalau misalkan hari itu kan penghasilan dia lebih gede. Nah dari situ suami meninggal, singkat cerita butuh uang, ya kan, sempat gak ada cincin, udah bayar gitu kan, terus utang juga masih banyak, masih ada 100 juta hari itu kalau nggak salah di total. Terus yang harus dilakukan adalah cari cara yang paling bisa dilakukan, pinjem ke orang tua, itu juga nggak dikasih banyak. Terus habis itu oh iya ingat ya, si suami dulu pernah bilang, kalau saya nggak ada, itu asuransi anak, kamu nggak usah bayar lagi. Jadi sepertinya dia udah tahu nih, kalau satu hari dia bisa nggak ada, asuransi anak, kamu nggak usah bayar lagi. Waktu itu kan gue nggak paham tentang itu. Dia cuma bilang asuransi anak nggak usah bayar lagi. Oh ya udah, dia sempat ngomong 2 kali gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu. Nah hari itu langsung gue inget, asuransi anak gak usah bayar lagi, ini asuransi ada tabungannya, ada investasinya, berarti ada duitnya. Oke, apa gue ambil aja ya duitnya sekarang ya. Itu dengan segala macam pemikiran, gue harus ambil. Udah gue ambil. Cari agent dong. Agent yang udah nggak ada. Udah pindah ke asuransi lain. Jadi di situ tuh gue benar-benar nasabah yang ditinggal agent lah. Jadi gue bilang gimana gue cara urusnya? Gue kirimin lu formnya deh, nanti lu isi ya. Oke. Nggak ngerti dong isi formnya, kan itu kan bahasanya banyak banget kotak-kotak gitu, orang awam apalagi. Gue udah mulai merasa gue harus kontak agent nih, tapi sebenarnya di satu sisi ya gue juga nggak terlalu suka mencari agent, karena nanti ujungnya agent itu juga pasti bisa cari gue lagi untuk sesuatu hal yang prospek lain. Gitu. Ya, cuman gue pikir agent itu mau ngapain sama gue ya? Gue kan nggak ada duit, gue nggak mungkin disuruh beli, ya kan? Berarti gue benar-benar cari agent hari ini untuk keperluan ambil duit, gitu kan? Ya, oke, carilah 3 gue ada teman jadi di grup BBM zaman itu ya, masih BBM dan WA udah ada kalau nggak salah, tapi masih di BBM saat itu gue ada 3 grup sekolah. Jadi di 3 grup itu gue cari yang benar-benar yang orang Prudential dulu ya, karena kan di asuransi Prudential. Terus tapi gue nggak kontak dulu orangnya, Nizar. Lu cari tahu dulu. Gue pokoknya intinya gini, karena gue selalu merasa gini, gue dari kecil gue disekolahin bagus gitu ya, dikuliahin ke luar negeri, gue nggak mau sampai gue juga berusaha kalau kerja tuh cari pekerjaan yang manajemennya bagus. Gitu, tempat kerjanya jangan yang acak-acakan ya. Jadi gue kerja apa mestinya job desk-nya apa, jadi kerja yang lain. Nah itu gue selalu usahakan nggak ke arah itu, cari yang manajemennya bagus. Jadi yang pertama gue lakukan, gue harus survei dulu. Gue cari melalui Facebook. Orang ini beneran di Prudential bagus apa enggak? Karena gue bener-bener mau cari yang bagus, terlepas dari urusan gue kecil atau besar. Gue buka Facebook pertama, perempuan. Cari, cuman ada 1 foto. Itu di Kemayoran, pakai baju merah Prudential, sisanya nggak ada. Oke, skip. Orang kedua cowok. Gue cari, kok udah di perusahaan lain ya? Oh, bagus sih dia, tripnya ada jalan-jalan gitu. Tapi udah pindah. Tapi kok perlu perusahaan lain? Ini sama aja gue nyemplung lagi dong ke hal yang kemarin. Masa iya gue sebodoh itu gitu, udah ditinggal sama agent malah cari agent yang memang nggak agent yang gak komit gitu kan? Nggak mungkin lah. Oke, skip. Agent ketiga, ya kan? Nah ini sebenarnya agent ketiga ini adalah dulu tuh kita temen SMP. Temen lo? Iya, temen SMP. Jadi waktu SMP itu kita pernah duduk bareng kalau nggak salah. Pokoknya main bareng gitu ya. Dan gue merasa gue ada satu hari gue akan ada kedekatan sama dia. Tapi gue nggak tahu kenapa apa gitu. Pas gue buka, seret gitu kan Facebooknya, gue scroll. Jalan-jalannya banyak nih, foto-fotonya banyak, rame-rame, naik panggung, banyak gitu. Tapi gue nggak ngerti apa, cuman pokoknya foto jempol, udah. Terus ada lagi foto di luar negeri, ya kan? Itu gue inget ada foto yang menarik pikiran gue tuh. Itu fotonya di Budapest, karena kan di tag kan Budapest.
rame banget 20 orang kira-kira, dan ada dia di situ, sebelahnya ada bapaknya. Oke. Kan gue bingung dong, Prudential emang bapaknya bisa ikut ya? Emang orang tua bisa ikut ya? Iya. Berarti tapi gue dari 3 itu gue lihat ini yang paling bagus nih, iya. ya. Makanya maksudnya agent itu ya kita harus punya unique selling ya kan? Unique selling. Jadi gue lihat dia beda banget. Oke lah, dari 3 orang ini 1 nih paling bagus. Oke, gue tinggal cari kontaknya, cari di grup. Lo cari di grup, langsung DM dia. Langsung DM, gue langsung kirim, langsung gue kasih tahu. Basa-basi apa kabar bla 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 bla. Terus gue kasih tahu suami gue meninggal, dia kaget banget. Terus habis itu dia telepon, habis itu langsung atur waktu. Dan gue yang atur waktu, gue bilang boleh nggak gue perginya itu pas hari libur bulan April. Itu bulan April kayak gini nih ya, gue berurusannya sama si agent ini. Nah ketemu akhirnya dia bilang ya udah Mer, datang bawa baju renang ya. Anak lu bawa baju renang ya, nanti biar anak-anak berenang, terus kita ngomongin asuransi lu, dia bilang. Gue langsung mikir dong, bawa baju renang? Perasaan dulu tinggalnya sama-sama gue deh, kita naik beca bareng. Oh gitu. Dulu juga kayaknya biasa-biasa hidupnya, aja, ya kan? Nggak kayak amat. Bahkan teman-teman lain tuh lebih kaya gitu. Bahkan boleh dibilang bokap gue tuh jauh di atas bokapnya dia gitu kan. Kok punya rumah ada kolam renang, ya kan? Itu kan jadi mikir kan. Wah, suaminya kerja apa ya? Itu dulu dong, ya kan? Tapi ya udah, pergi dong. Bawa baju renang, apartemen. Ya kan? Nah, apartemen, terus main, anak-anak berenang, di situ dia baru cerita. Ternyata semua ini didapat dari bisnis Prudential. Terus gitu. lo langsung menerimanya seperti apa? Jadi kita urusin ini dulu nih, urusin polis dulu, ya kan? Telepon ke CS. Ternyata itu harus ada surat kematian, semua kan. Jadi ada ternyata parent payer aktif. Jadi dari umur 7 tahun itu anak gue tuh udah nggak bayar asuransi di satu polis ini sebesar 500.000 sampai umur 25 dan itu terus ditabungin sama Prudential sampai hari ini. Jadi gue ada satu polis bebas premi. Nah, waktu itu lagi baru mau diproses, ya ini kan ternyata yang ketemu adalah Bu Vera, ya. Nah ngobrol di situ, tapi nggak ketemu suaminya, hari itu nggak ada suaminya. Tapi kita ngobrol dan dia bilang ikut Mer di asuransi, dia bilang itu. Maksudnya ikut bisnisnya? Iya, ikut bisnisnya di asuransi. Iya, dia nggak presentasi, dia cuman ajak ngobrol di pinggir kolam hari itu karena dia hari itu habis melahirkan anak ketiga. Ya, jadi dia ngajak ngobrol di pinggir kolam, terus dia bilang ini kalau di asuransi ini Mer, kita tuh 5 tahun, 4 tahun paling cepet ya, itu income-nya 100 juta sebulan. Di situ tuh bukannya gue malah wow, yes, tapi malah 100 juta hari gini buat apa Fer? Padahal gue juga gak punya duit hari itu kan. Gitu. Terus dia juga gak kurang akal, dia bilang, emang lu udah pernah ngerasain 100 juta apa belum Fer? Belum sih. Ya udah lu kerjaan aja dulu, dia bilang gitu. Oh iya gitu ya. Oke. Gue pikir dulu ya, gitu kan. Karena kan gue lagi banyak kerjaan dan urusan. Dan jadi gue nggak bisa memutuskan hari itu. Tapi gue ngomong pikir tuh gue benar-benar pikirin. Nah singkat cerita pulang, habis itu kontak ya kan. Seminggu lah kira-kira uangnya masuk, ya kan? Uangnya masuk. Nah, tapi sebelum uangnya masuk, gue mesti ke Prudential Pusat dulu untuk tanda tangan karena sebagai pengganti pemegang polis dan diaktifkan polisnya bebas premi. Oke, uangnya masuk ke rekening. Ya, waktu itu kalau nggak salah ada 21 juta, lumayan, ya kan? 21 juta lumayan ya. Walaupun hari itu orangnya nanya nih CS, Ibu, ya bukan salah dia sih, dia nanya gini, Ibu uangnya mau ditarik semuanya atau mau disisakan? Emang bisa tarik semuanya? Bisa Bu, karena kan parent payer-nya aktif. Semuanya aja Bu. Iya. Ya kan memang lo butuh. Iya. Semuanya aja Bu. Ya udah. Padahal kan ya udah. Oke. Jadi gue pulang tuh di situ. Nah waktu udah pulang tanda tangan selesai. Akhirnya tunggu duit masuk. Di situ gue baru mikir. Asuransi tuh bagus ya ternyata. Kenapa dulu kok gue nggak pernah pikiran
laki gue beliin asuransi ya, paksain dia atau gue yang beliin dia asuransi gitu ya. Gue kan nggak pernah kepikiran kalau asuransi itu bisa begini. Ya, ini manusia ya. Ya kan? Di situ gue panjang jalan pulang gue mikir gitu ya. Kayaknya bisnis Prudential juga bagus deh, bantu gue banget, gue nggak merasa dirugikan, ya. Dan akhirnya gue dapat duit. Kenapa gue juga nggak kerjain juga, ya kan? Tapi gue nggak langsung kontak tuh. Bener-bener gue butuh waktu karena gue sibuk sama yang lain kerjaan juga. Lain. Ya, jadi kalau udah mau tidur gue buka ya Google, browsing tentang si Pru itu. Iya, memang namanya pasti ada yang plus ada yang minus, ya kan? Tapi gue lihat dari sekian banyak yang plus dan minus masih lebih banyak plusnya. Dan dia itu masih di atas gitu. Hari itu loh tahun 2015. Jadi masih ada di atas. Jadi gue pikir perusahaan ini nggak rugiin gue. Si Vera juga nggak rugiin gue, malah bantu gue banget. Kenapa gue menolak sesuatu yang dia tawarin, di mana gue nggak melihat ada ruginya dan semuanya bagus buat gue. Jadi hari itu memutuskan tepat sebulan ternyata ya ketemu dia. Itu gue BBM. Itu kayaknya udah jam 10 atau jam 11 malam. Pokoknya udah malam lah. Ya kan. Gue BBM, Fer. Udah beres. Oke, Mer. Gue mau deh lo akhirnya ikut di bisnis lo gitu. Gue bilangnya gue mau deh ikut lo. Gue pikir udah tidur dong. Karena gue bilang, Fer udah beres. Gue mau deh ikut lo gitu kan. Itu chat nggak sampai 1 detik, kayak seperberapa detik langsung di reply, cepet banget terus. Apa jawabannya? Gue gak menyangka dia mau balas secepat itu. Oke, Mer, besok lu datang jam 9 pagi bawa KTP, bawa buku rekening, pas foto ke Grand Lubina lantai 21 bla 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 semuanya sebutin. Gue sampai bengong bacanya, buset ini panjang amat ya, langsung suruh gue datang besok pagi jam 9 pagi lagi. Jam 9 pagi kan gue masih tidur. Jadi ya di situ ternyata titik balik hidup gue berubah. Gitu. Sampai detik ini. Iya, sampai detik ini. Kalau yang gue lihat di sini memang lo tipe orang yang nggak langsung gampang nerima ya. Nah, waktu pas lo akhirnya ambil keputusan nih untuk ikut di bisnis Prudential ini gitu ya. Pekerjaan lo yang lama bagaimana? Ya kan gue ada 4 pekerjaan. Itu juga gue tanyakan ke Bu Vera ya. Vera, gue udah punya 4 nih. Gimana caranya kalau gue nambah 1 lagi? Ini gue tidurnya kapan? Sabtu itu adalah waktunya istirahat. Dia bilang gini, Mer, Prudential itu bisa memberikan waktu dan uang buat lu. Lu lakuin Prudential, walaupun ini jadi pekerjaan lu yang kelima. Nanti lu semuanya nggak usah lu kerjain lagi. Satu-satu lu stop. Dia bilang gitu. Hari itu gue mikir, satu-satu stop. Gimana caranya satu-satu stop? Semuanya udah berjalan dengan baik gitu loh. Karena memang gue jaga dengan baik 4 usaha ini. Seperti anak gue. Gue pokoknya baik lah. Gue jaga baik. Sekolah juga baik, ngajar juga baik, semua baik gitu. Memang dibilang penghasilan sih nggak gede-gede banget. Ya dari gaji waktu itu 5 juta gaji ngajar. Ngelesin ya adalah 2 juta, 3 juta gitu kan. Kan ngelesin itu nggak pasti. Kalau musim liburan sekolah kan kita nggak ngelesin, nggak ada duit ya kan. Jualan on off ya kan. Jualan minuman oke, tapi ya 1 juta 2 juta kira-kira. Jadi kurang lebih 1 bulan tuh 10 juta. Nah, tapi 10 juta juga gue nggak bisa nabung. Karena kalau gue masih ada utang. Ya kan, mau nggak mau tuh duit lari terus ke sana, puter terus. Cepet habis. Iya, nggak ada sisa lah pokoknya. Terus gue masih belum siap untuk melepas 4 ini. Tapi nggak tahu gimana caranya ya. Itu gue dapet sebuah semangat gue harus prospek gitu. Ya gue mulai lakukan prospek itu dari yang tadinya nggak ngerti kata-katanya itu ngomongnya mesti apa itu gue tulis. Mer, lu ngomong kayak gini, gue catat aja ya. Gue nggak ngerti. Jadi depannya gini, terus habis itu ngomongnya ini, habis itu ngomongnya ini. Ya udah lu hafalin deh Mer. Iya udah gue hafalin. Ya udah gue hafalin. Nah dari situ berarti berjalannya waktu lu mulai meninggalkan keempat pekerjaan itu satu persatu. Sebenarnya meninggalkan juga bukan dengan sengaja ya. Tapi
pertama gue masih ngajar, ya kan. Terus habis itu gue mulai nih gue nanya-nanya guru-guru di sekolah, ya kan. Nanya-nanya tentang udah punya asuransi apa, kok asuransinya masih kecil apa segala gitu kan. Karena gue diajarin, gue training juga tiap hari Sabtu ke sini dikasih tahu kalau masih kecil tuh mesti digedein, mesti gini, kalau sekarang nggak cukup apa segala gitu kan. Nah, singkat cerita di sekolah ternyata kepala sekolahnya nggak suka. Jadi ada yang cerita ke kepala sekolah, padahal gue nggak nawarin sampai frontal, tapi ya menurut mereka mungkin seperti itu. Jadi gue ditanya, Miss Mary, kamu masih mau tetap di sekolah ini atau kamu mau di Prudential? Kalau kamu tetap masih mau di sekolah ini, kamu boleh ngomongin Prudential tapi di luar sekolah, jangan di dalam sekolah, ya kan? Nah, tapi kalau mau tetap di Prudential, ya Miss Mary nggak bisa ngajar di sini lagi, ya kan? Nah, itu akhirnya satu pilihan yang berat. Akhirnya yang terjadi ya gue harus tanya sama Bu Vera, karena gue anggap dia adalah satu-satunya orang yang bisa gue percaya untuk saat ini, ya kan? Terus dia bilang, dia jelasin, dia kasih tahu kalau bisnis Prudential itu long lasting, Mer. Kalau lu kerja terus, lu dapat segitu-segitu aja, gitu, ya kan? Dan waktu lu habis di situ, gitu. Lu kerja di Prudential, lu bisa punya waktu buat keluarga lu bisa punya uang. Pokoknya dia jelasin secara luas, gitu kan. Kalau gue bilang, lu ambil Prudential, dia bilang gitu. Itu gue nangis tuh di situ. Gimana caranya gue ngambil Prudential kalau gue bilang gue nggak mau ambil Prudential ke kepala sekolah gue, berarti gue dipecat nih, Fer. Dia bilang, ya lu mau serius gak di sini gitu. Kalau lu rasa memang Prudential ini bisa jadi sebuah solusi, lu di sini dan lu benar-benar serius sampai jadi di sini, jangan lu setengah-setengah. Oke, gimana ya? Tapi gue bilang, ya udah Fer, lu bantuin gue ya. Gue tetap harus punya pegangan dong, pasti. Lu bantuin, iya Mer, gue pasti bantuin lo. Oke, ya udah, balik dong besok ke sekolah. Akhirnya lu memutuskan? Iya, memutuskan. Nah, langsung kepala sekolah gue bilang, keluar dari ruangan, get out and pack your things. Langsung saat ini juga. Gila, merinding gue langsung. Oke, itu bukan hal yang yang enjoy gitu ya didengarnya gitu ya. Pasti lo merasa kayak, gila, gue sebenarnya udah cinta sama pekerjaan ini gitu ya. Dan lo mengorbankan pekerjaan itu. Ya sebenarnya untuk masa depan yang lebih oke sih ya. Gitu. Kalau tadi gue denger lo 10 juta total penghasilan lo pada waktu lo melakukan 4 pekerjaan. Akhirnya lo membuat manuver yang luar biasa untuk memilih pekerjaan yang sekarang. Kalau boleh tahu berapa lama lo jalanin sampai akhirnya lo mencapai penghasilan lebih mungkin dari 10 juta di bisnis yang sekarang? Dari 2015 bulan Juli, berarti tahun ini di bulan Juli ini adalah tahun ke-8 saya. Nah, jadi komisi pertama saya itu masih 65.000. Tapi waktu melihat 65.000 itu nggak membuat saya sedih, justru membuat saya 65.000. Kalau bisa tiap minggu dapat 65.000 lagi, berarti kan 130. Pokoknya itu positif aja, Zah. Kalau 130 kalau misalnya 65 kali 5, pokoknya gue ngitungnya gitu. Oke, berarti kalau gue closingnya 500.000, itu dapat komisi 65.000. Nah, 65.000 ini kan rutin kan? Ya kan, misalkan dapatnya orang bayar preminya setiap tanggal 5. Ya udah setiap tanggal 5 kurang lebih gue akan dapat 65.000. Ya kan? Nah, di situ gue mikir, iya juga ya yang si Vera ngomong bener ya. Di sini komisinya jalan terus, Mer. Karena kan orang bayar premi terus, jadi kita seperti abodemen bayar terus gitu. Kita dapat terus minimal selama 2 tahun yang ini. Oh gitu ya, oke. Nah itu waktu ngajar pertama stop ngajar, itu gue tuh udah rajin prospek. Karena setiap pagi pergi dari rumah bilangnya kerja di sekolah. Padahal gue ke tukang bakmi, kemana nongkrong di mana gitu. Tadinya kan nggak tahu mau ngapain ya. Tanyalah sama Bu Vera, mau ngapain nih? Gue pagi-pagi. Lu kemana biasanya? Yang udah buka siapa? Apaan?
bakmi, ya udah lu nongkrong di bakmi ngobrol-ngobrol, ya udah deh, kan tukang bakmi kan jualan usaha ya kan, nah lu ngobrol di situ gitu, oh ya udah deh, ya udah gue nongkrong bakmi A, bakmi B, bakmi C, jadi gue punya beberapa nasabah tukang bakmi nih sampai sekarang, mereka adalah nasabah-nasabah awal gitu, ya lucunya kayak gitu, jadi akhirnya dari 65.000 130 dan bulan depannya itu udah naik 650 kalau nggak salah ya. Dalam 1 bulan? Bentar. 200. Juli sampai Desember di tahun yang sama? Iya. Itu komisinya 1.250.000. Setengah tahun ya? Iya. Juli sampai Desember 1.250.000. Belum gede-gede banget sih, ya kan? Tapi kan lumayan. Ya kan, dan gue masih ngelesin, gue masih jualan, masih online. Masih ada 3 lah itu masih ya. Masih ada 3 perahu, ya kan, 3 kapal sama Prudent 4, ya kan. Nah, singkat cerita Prudentnya udah mulai rame nih, udah mulai janjian udah banyak, prospek udah banyak, karena gue follow up-nya rajin banget gitu. Jadi selalu ada orang TikTok, WA gitu. Terus mulai murid les. Mungkin orang tuanya menyadari Miss Mary nggak fokus kali ngajar ya, lihat WA terus, dilihat dari CCTV. Miss, udahlah si ini nggak usah diles, nggak usah ngeles lagi, ya nanti saya aja yang ajarin. Oh gitu. Wah, kayaknya ada kesalahan nih. Aduh, hilang dong gue duit les gue gitu kan. Tapi ya udah, singkat 2 pekerjaan udah hilang, masih Prudent 3 nih. Ya udah. Makin fokus dong di pastinya. Prudent. Makin ramai nih, udah kerjaan Prudent makin ramai. Ya udah, jalan prospek tetap jalan, closing terus, acara-acara tetap jalan, rekrut juga jalan, ikutin terus. Pokoknya makin fokus gitu. Terus walaupun nggak signifikan duar gitu kan, tapi tetap ada arahnya gitu. Karena kenapa? Gue nggak mau dilepas sama Bu Vera, gue tetap maunya nempel sama dia gitu. Jadi gue tetap kintilin dia kemana aja gitu lah. Dia lagi ngomong nih sama misalnya mau Pak Ajek nih, gue di belakang nungguin. Lama amat ya, 15 menit nggak kelar-kelar. Udah belum? Mer bentar lagi ya, 20 menit. Gue nungguin dari tadi, lu cepetan. Jadi sampai sebegitunya ya, karena gue harus dapat konfirmasi dari dia gitu. Dia bilang, oke Mer, lu kerjain A, B, C, D, lu ikutin. Gue langsung kerjain. Langsung hari itu juga gue pergi ketemu orang. Karena gue butuh jawaban konfirmasi dari dia. Sorenya gue harus ketemu orang gitu. Kalau masih besok, gue masih bisa telepon gitu kan. Dan itu kita teleponan itu bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam, sejam 2 jam itu telepon. Ngomong segala macam, ngomong kerjaan. Pertanyaan gue belum dijawab nih. Yang mana? Berapa lama lo capai income yang memang 10 juta lo kerjakan dalam 4 pekerjaan sampai akhirnya lo ambil keputusan di kapal yang Prudential, akhirnya lo menutupi nggak 10 juta itu? Atau mungkin lebih malah dari 10 juta yang lo kerjain? Ya kan 10 juta itu sebenarnya juga gue nggak merasakan, karena kan buat bayar cicilan, habis, ya kan, gitu. habis. Akhirnya nih dari zaman 2015 Juli itu, akhirnya terus sampai 2016 promosi unit manager. Terus 2017 promosi juga Associate Agency Director, terus 2019 kan waktu itu masih AAD ya kan, karena promosi AAD tengah tahun, jadi 2020 promosi AAD. Itu pas di promosi AAD yang 2017 itu, gue udah sempet tanya sama Bu Vera, Fer, gue sekarang komisi gue tuh 15 juta. Gue sih udah pernah ya ngerasain duit 15 juta dari jualan-jualan gitu kan pernah terkumpul gitu. Tapi kan udah gitu kan belanja lagi, lu nggak merasakan. Gue kalau dapat 20 juta bisa nggak ya? Dan itu pertanyaan di tengah-tengah. Kayaknya di awal tahun deh. Awal tahun gue dapat 20 juta bisa nggak ya? Bukannya dikasih tahu bisa apa enggak, malah diomelin. Mer, lu tuh bentar lagi 20 juta. Masa sih? Iya, lu bentar lagi 20 juta, lu tenang aja. Itu mah kecil, dia bilang gitu. Oh ya udah, bentar lagi ya. Ya udah dong, gue pikir bentar lagi. Coba cek bulan depan, lupa nih nggak dicek. Jalanin aja. 30, tahu-tahu 50. Itu di 2018. 2000 kan lo bilang ya, 2017 kan. Ya. Berarti 2018 di 2019 lo udah merasakan income 3 kali lipat dari 4 pekerjaan yang sebelumnya lo kerjain. Betul. Luar biasa banget guys. Tapi pesennya adalah memang semua tergantung dari orangnya, Mer. Kalau tadi gue denger cerita lo mau mengikuti apa yang memang disarankan oleh
bisa dibilang leadernya ya, lo ikutin. Tapi ada juga mungkin ya sebagian orang di luar sana yang udah dipres terus sama leader, ya dia tetap jalannya semaunya gitu ya. Itu juga mungkin belum bisa yang dikatakan sesukses Miss Mary sekarang gitu ya. Luar biasa banget sih sebenarnya, itu dari diri lo sendiri sih Mary. Itu sih bener-bener nggak semua orang punya, karena memang banyak orang di luar sana cuman kepengen sukses, cuman prosesnya mereka nggak mau jalanin gitu ya. Kalau lo kan bedanya lo memang menikmati dan lo selalu positive thinking gitu. Apapun yang lo dapetin, lo nggak berpikir negatifnya. Lo berpikirnya walaupun 65.000 gue pasti bisa terus dapat lebih kalau gue fokusin. Iya, betul. Aduh, luar biasa banget guys. Aduh, rasanya pengen terus ngobrol ya, terus pengen ngorek-ngorek terus gitu ya. Tapi ya apa daya, karena memang Zarbil Kontan itu kita nguras waktu banget juga, kayaknya nggak enak gitu ya menarasumber. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa undang lagi Miss Mary dengan anak ya, Rizal. Kalau boleh, kalau memang berkenan. Oke, mungkin sebelumnya ada closing statement ya. Lo bisa kasih nih ke banyak orang yang nonton nih ya. Kira-kira apa sih yang lo bisa kasih statement ya buat orang-orang di luar sana yang dengerin podcast kita hari ini tuh, biar lebih memotivasi dalam kehidupan mereka masing-masing. Oke, jadi buat teman-teman yang hari ini nonton, thank you buat semuanya yang sudah ngikutin sampai detik hari ini. Saya cuma mau bilang, banyak sekali perempuan di luar sana yang seperti saya. Tapi banyak sekali juga yang tidak memilih untuk berjuang untuk anak. Nah, jadi buat saya, kalau saya sarankan, kenapa sih kita nggak berjuang buat anak kita? Kenapa sih kita mesti mengandalkan orang lain? Walaupun mungkin teman-teman akhirnya ketemu pasangan baru, tapi kenapa kita nggak mengandalkan diri kita juga? Karena yang bisa kita andalkan di dunia ini adalah hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti pasangan kita itu kurang, enggak. Kalau teman-teman ternyata akhirnya yang tadinya seperti saya dan punya pasangan, bersyukur kalian sudah berdua lagi. Tapi kalau ternyata masih tetap sendiri, ya teman-teman belum mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kalian. Karena kita semua perempuan, kita ini punya potensi yang sangat besar. Kita ini kalau boleh dibilang perempuan ya, kita bisa lakuin banyak hal loh dibanding laki-laki. Jauh lebih banyak. Kita bisa melahirkan, kita bisa kerja, kita bisa ngurusin A, B, C, D gitu kan, dalam segala hal gitu. Nah, jadi zaman sekarang tuh boleh dibilang kita tuh punya banyak potensi yang bisa kita keluarkan dan bisa kerjakan. Dan yang satu lagi adalah lakukan selalu yang terbaik buat diri sendiri, buat keluarga, ya buat masa depan kita semua. Kalau saya pikir bisa, itu semua adalah karena saya belajar mau melewati proses itu, gitu. Dan proses itu, ya nggak semuanya enak. Seperti tadi makan Indomie di mobil sampai nangis-nangis, itu kan nggak enak. Ya jalanin teman-teman. Percayalah, ujungnya pasti ada jalan terangnya. Oke, luar biasa banget. Perempuan banyak potensi ya, jangan pernah minder intinya. Oke, guys, sebelum kita akhiri, jangan lupa ya sekali lagi untuk like, komen di bawah ini nih ya, deskripsi ini, lalu share dan subscribe. Jangan lupa loncengnya diklik, nyalakan selalu. Oke, thank you banget Miss Mary. Semoga bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Selalu sehat, sukses, sejahtera. Thank you. Sukses.